Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Diah Ayu Permatasari. Di video kali ini aku bakal menjelaskan materi bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Irfai Fatur Rahman. Yuk, langsung aja ke pembahasannya. Penyebab kesalahan penulisan ejaan. Yang pertama ada karena penulis masih kurang paham mengenai ejaan. Hal ini biasanya disebabkan karena penulis memang kurang paham tentang ejaan yang disempurnakan atau sering kita sebut sebagai EYD. Yang kedua, kurang terbiasa menggunakan ejaan. Nah, di sini sering menulis ejaan berpedoman EYD juga perlu dilakukan agar terbiasa. Ketika tidak terbiasa menggunakan ejaan, yang terjadi adalah terlalu banyak menyebabkan kesalahan penulisan ejaan. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan penulis. Lingkungan sekitar juga menjadi faktor penentu karena ketika orang-orang sekitar kita juga tidak memahami akan pentingnya ejaan yang benar dan malah memaklumi kesalahan penggunaan ejaan, maka kesalahan penulisan ejaan akan dianggap sebagai hal yang wajar sehingga hal tersebut menjadi biasa. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Yang pertama, kesalahan penggunaan huruf kapital pada penulisan nama negara atau kota, misalnya kata Indonesia dan Jakarta. Huruf I pada Indonesia dan J pada Jakarta harus ditulis menggunakan huruf besar, bukan huruf kecil. Yang kedua, penulisan kata ulang. Misalnya, teman-teman seharusnya penulisannya diberi tanda strip, bukan teman-teman tanpa tanda strip. Soal yang kedua, membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Pengertian kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari sumber literatur secara utuh atau sempurna tanpa mengurangi bentuk kalimatnya dan intisari tulisannya. Sedangkan kutipan tidak langsung pengertiannya adalah kutipan tidak langsung adalah sebagai model kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil ide pokok atau gagasan dari sebuah tulisan. Kemudian ide dan gagasan tersebut kita ulang kembali dengan redaksi yang berbeda, tetapi tidak mengurangi gagasan yang diberikan. Terdapat sejumlah perbedaan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, yaitu di bagian tulisan. Kutipan langsung selalu meletakkan penulisannya di awal kalimat. Setelah itu, panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris, yang kemudian inti gagasan atau ide pokok tulisan diapi dengan 2 tanda petik. Tanda petik tersebut berisi kutipan langsung, sedangkan dalam kutipan tidak langsung hal tersebut tidak diperlukan. Yang kedua terdapat pada kalimatnya. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Yang ketiga ada struktur tulisan. Kutipan langsung biasanya digunakan dalam menulis untuk menjelaskan sesuatu, misalnya saja definisi tentang kata-kata yang umumnya terjadi, seperti definisi pernikahan usia muda atau narkoba dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kutipan tidak langsung biasanya digunakan oleh penulis untuk memperkuat gagasan atau ide yang kita usulkan. Nah, untuk contohnya kita bisa lihat di sini. Di sini contoh kutipan langsung menggunakan tanda petik 2, sedangkan contoh kutipan tidak langsung tidak memakai tanda petik 2. Contoh kutipan tidak langsung di sini diawali dengan kalimat seperti yang dikemukakan atau bisa juga menggunakan kalimat yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan intisari dari gagasan yang disampaikan oleh orang lain. Ketiga, ada perbedaan biografi dengan bibliografi. Pengertian biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai macam sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan
tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama terbit, serta kota terbit. Nah, untuk contoh bibliografi dan biografi seperti berikut ini. Misalkan biografi R.A. Kartini dijelaskan secara singkat, kelahiran R.A. Kartini, kemudian jasa-jasa R.A. Kartini, dan yang paling terakhir adalah ketika R.A. Kartini meninggal dunia. Kemudian untuk contoh bibliografi, ada nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, serta nama penerbit. Soal yang keempat, perbedaan penggunaan kata jam dan pukul serta contohnya. Jadi kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contohnya adalah jarak tempuh antara kota Pati dengan kota Kudus sekitar 1 jam. Sedangkan kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu yang ditujukan. Contohnya, hari ini aku berangkat kuliah pukul 08.00 dari rumah dan pulang pukul 14.00 dari kampus. Pertanyaan kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Artinya, bahasa merupakan bunyi dari lisan manusia yang menyampaikan kata dan setiap kata terikat pada makna. Selain itu, bahasa juga bermakna dalam artian meninggalkan makna tersendiri bagi pendengar maupun penuturnya, karena bahasa mampu membangun emosi antara keduanya. Sedangkan kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa, yaitu penggunaan bahasa dapat berupa bahasa lisan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia sehingga menimbulkan serangkaian bunyi yang teratur yang disebut dengan sistem bunyi. Menjawab pertanyaan keenam, tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut, yakni pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Berikut penjelasan contoh kesalahannya. Nah, di sini terdapat beberapa contoh kesalahan penggunaan tanda koma beserta contoh yang benar. Pentingnya penggunaan tanda koma yang benar biasanya diperuntukkan untuk perbandingan kalimat, pemisah partikel, penghubung antar kalimat, kalimat bertingkat, dan untuk menghindari salah baca. Soal ketujuh, perbedaan makna dari tanda titik dua dengan titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, dan seterusnya, untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat menjemuk. Misalnya, sedangkan tanda titik dua juga banyak digunakan untuk menjelaskan perincian. Akan tetapi, secara teknis terdapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik dua tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi dia memiliki sejumlah fungsinya sendiri. Antara lain, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemberian atau penjelasan. Misalnya, soal ke-8, penyebab sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring, yakni kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Contoh kesalahannya seperti gambar berikut ini. Dan soal ke-9 atau terakhir, terdapat kesalahan pada aspek ejaan yang meliputi yang pertama, ada kesalahan pemakaian huruf, yang kedua, ada kesalahan penulisan kata, yang ketiga, ada kesalahan tanda baca, dan yang keempat, ada kesalahan penulisan unsur serapan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.